Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Jadi jangan lupa juga lihat video yang lainnya ya. Ada di playlistnya, nanti playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Jadi bukan hanya satu video untuk analisa saham mingguan, ada beberapa video yang bahas beberapa saham ya. Eh, saya mulai langsung dengan yang pertama yaitu ERA. Jadi ERA Jaya Swasembada Tbk. Kalau kita perhatikan di sini weekly chartnya ya, ini saya sudah pernah gambarkan untuk ERA. Memang sebelumnya ini sebentar ya, saya rubah dulu ya. Ini nggak tahu kenapa. Kalau kita lihat garis support dan resistennya, support terdekatnya dia itu sebelumnya ya kurang lebih sekitar area 575 ini ya. Saya ambil agak ke atas ya. Kalau ambil yang 550 sih terlalu jauh ya dalam posisi sekarang ya. Jadi selama di atas 575 sebenarnya untuk era ini dia masih cenderung sideways ya. Jadi sidewaysnya dia lumayan lebar ya. Kalau kita boleh tarik dari paling atas 725, dia sidewaysnya antara 575 sampai dengan 725. Jadi kalau yang sudah punya sebenarnya sih kalau masih hold boleh-boleh saja. Ini peluangnya masih ada peluang untuk breakout ke atas 725. Memang di sini kita lihat trennya ya. Setelah naik kemudian cenderung sideways, tapi dia masih berusaha untuk naik lagi ya, higher high ya. Di sini kita lihat koreksi, breakout lagi, koreksi, breakout. Nah ini memang koreksinya agak panjang ya sidewaysnya ya. Jadi kalau dia masih bisa breakout ke atas 725 masih memungkinkan ya. Target berikutnya ya kurang lebih sekitar area 900-an ya. Itu kurang lebih untuk era ya. Jadi sejauh ini masih ada peluang. Jangan lupa pokoknya selama dia di atas 575 dia masih ada kemungkinan bagus breakout ya. Jadi kalau dilihat dari daily-nya, ini sudah pernah saya gambarkan ya. Dia memang bentuk formasi seperti rounding bottom ini ya. Kurang lebih permukaannya sekitar 680 sampai dengan 690 ya. Permukaannya ya. Kalau kita ukur kedalamannya rounding bottom ini ya, terus kemudian kita plotkan ke atas, bentar ya. Kita plotkan ke atas garisnya ini ya, ketinggiannya, kedalamannya ya. Jadi kurang lebih target price-nya bisa sekitar 800 ini ya. Kalau kita lihat 840-an ya. Jadi sebenarnya untuk era ini masih peluang untuk breakout lagi ke atas ya. Ini kalau kita lihat dari rounding bottom yang ini ya. Jadi sejauh ini trennya masih cukup bagus. Yang mau buy on weakness misalnya nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di area sekitar 595 ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 595 kita belinya, kalau dia berhasil naik ke atas 595 buy ya. Belinya bertahap naik ke atas 610 tambah lagi dan seterusnya. Nah di sini kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia naik lagi ke atas 660 ya, dari saya sudah saya berikan ya. Itu kalau mau buy silakan, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Bertahap aja, naik ke atas 680 tambah lagi, naik ke atas 690 tambah lagi dan seterusnya. Jadi masih ada kemungkinan dia breakout dari high-nya di sini sekitar area 725 ya, tapi garis saya 730 ya. Saya nggak rubah-rubah garisnya. Uh, jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 730 mau tambah lagi silakan ya. Masih ada peluang besar untuk mencapai target paling tidak di 800 lah. Itu Fibonacci extension 161,8%. Jadi saya tarik Fibonacci retracement sebelumnya ya, dari sini ke sini ya. Kemudian kalau dia breakout, nah extension 117,2% sudah tercapai ya. Berikutnya tinggal Fibonacci extension 161,8% di area 800 ya. Jadi masih ada peluang ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu agresif ya. Kalau takut ya ada tiga pilihan, tunggu buy on weakness di 595 kalau dia koreksi ya. Tapi saya nggak mendoakan koreksi, mudah-mudahan masih bisa naik. Kemudian pilihan kedua, beli sekarang boleh, belinya bertahap aja ya. Kalau dia naik lagi tambah lagi, atau kalau masih takut ya pilih saham yang lainnya ya. Kurang lebih seperti itu untuk era. Berikutnya untuk Mayora Indah ya. Jadi kalau kita perhatikan Mayora Indah setelah dia 2 minggu yang lalu dia naiknya tinggi ya, sampai 2790 ya, kemudian dia koreksi di bawah 2410 ya. Uh, Kalau kita perhatikan seperti ini memang kalau sudah punya sebaiknya sih jual dulu ya seperti itu ya, karena ada kemungkinan dia testing area 2210 ya untuk Mayora ya seperti itu ya. Kalau mau buy ya tunggu aja, kalau dia naik lagi ke atas 2410 buy ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau dia berhasil higher high dari high-nya minggu lalu 2460, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target terdekannya di 2600 dan 2810. Jadi kalau kita perhatikan di weekly-nya memang koreksinya tajam. Kalau kita lihat dari laporan keuangan kuartal 3
2021 untuk Mayora, penjualannya memang dia naik 13% ya. Jadi penjualan kuartal sampai dengan kuartal 3 2021 dia penjualannya 19,88 triliun ya. Laba bersihnya sayangnya dia turunnya drastis ya. Jadi kalau kuartal 3 tahun 2020 tahun lalu ya, dia labanya 1,58 triliun. Kalau untuk sampai dengan kuartal 3 2021 itu dia labanya 1 triliun ya. Jadi turun 36,7% ya, seperti itu ya. Kemungkinan karena itu dia jadi harganya turun ya, ekor panjang ke atas dia turun. Nah, kalau kita lihat dari daily-nya di sini, ini kan memang di sini kalau kita perhatikan ya, sejauh ini 2300 ini masih menarik ya untuk buy on weakness ya. Dalam arti begini ya, kalau misalnya dia koreksi, kalau dia berhasil rebound ke atas 2300 ya, kita boleh buy-nya bertahap aja. Itu bagi yang mau trading ya. Naik ke atas 2350 tambah lagi dan seterusnya. Kalaupun mau buy on weakness sekarang ya boleh-boleh saja, ini kan sudah dekat ya. Jadi kalau buy on weakness sekarang pasang stop loss-nya di 2300 dan 2270 ya. Atau maksimumnya pakai swing low yang di sini ya 2260 ya. Jadi selama bertahan di atas 2260, kalau mau spekulasi buy on weakness silakan ya. Ekor panjang ke atas ini memang seram ya. Tapi kalau bicara mengenai ekor panjang ke atas ya, memang Mayora ini dia suka membentuk ekor panjang ke atas ya sepertinya. Jadi kalau koreksi ya dia bukan berarti bakalan turun dalam, enggak ya, dia kadang-kadang bisa rebound lagi ya, nggak tentu ya Pak, pasti ya seperti ini ya ekor panjang ke atas memang koreksi kemudian dia berhasil naik lagi higher high. Nah, apakah ini masih bisa bangkit lagi Pak Sunar? Intinya ya kalau dia bertahan di atas 2260 ya, itu maksimum stop lossnya, dia masih ada peluang untuk naik lagi ya. Jadi terlepas dari fundamentalnya memang labanya turun lumayan drastis ya, karena beban pokok penjualannya dia naik ya seperti itu ya. Walaupun penjualannya dia lumayan bagus, naik 2 digit ya, 13%. Tapi kalau sekitar area sini ya kalau mau buy on weakness silakan. Atau kalau nggak mau buy on weakness, buy high sell higher ya lebih baik ya. Naik ke atas 2410 buy, naik ke atas 2460 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk Mayora ya. Ya mudah-mudahan aja dia lancar lagi ya rebound ya seperti itu ya. Terus terang saya ada buyback Mayora ya seperti itu ya. Jadi sebelumnya saya sudah beli, memang sudah take profit ya, kena trading stop ya. Jadi saya waktu itu kumpulinya dari bawah ya. Jadi saya sudah share di grup kecil saya. Jadi yang ngikutin saya juga harusnya sudah ikutan profit ya yang di grup kecilnya ya. Bentar saya lihatkan untuk Mayora ya. Jadi saya lihatkan dulu yang porto saya. Yang terakhir saya buyback average-nya berapa ya. Jadi bagi yang ingin tahu, karena ada beberapa pertanyaan juga, saham yang Pak Sunar bahas itu yang mana yang Pak Sunar beli gitu ya, atau ada beli ya. Memang nggak semuanya yang saya bahas itu saya beli ya. Kalau semuanya saya beli, saya kan bahasnya lumayan banyak ya seperti itu ya. Ya bukan berarti kalau nggak saya beli jelek, enggak ya. Jadi jangan saya paham. Bentar saya lihatkan. Kalau dari porto saya di sini ya, Mayora terakhir saya beli average saya 2392 ya seperti itu ya. Jadi masih loss 1,76% kurang lebih ya. Jadi average saya 2392 ya, mudah-mudahan saya masih belum jual ya terus terang aja, karena stop loss saya pasang agak jauh ya. Saya pasangnya di 2270 ya seperti itu ya. Saya pakai acuan yang di bawah ini. Selama dia di atas 2270 dia masih ada peluang untuk naik lagi ya. Itu menurut saya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan aja memang ini ekor panjang mudah-mudahan karena sentimen laporan keuangan ya. Kalau sudah turun ya berikutnya tinggal demand and supply aja ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya untuk ICBP. Jadi per saya bahas yang hari ini ya, waktu saya bahas itu laporan keuangannya belum keluar ya untuk ICBP ya. Jadi saya nggak tahu ini koreksinya, saya sudah sebutkan support resistennya ya. Jadi yang rajin ngikutin saya harusnya sudah pasang trading stop ya dari 9275 dan 9025. Kalau belum pasang stop loss atau trading stop, pasang aja di 8700 ya. Sini low-nya di 8675 ya, atau pakai 8675 boleh ya. Jadi kalau masih hold, kalau dia turun di bawahnya 8675 lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia turun sampai 8300 ya. Itu untuk ICBP ya. Tapi di sini juga merupakan peluang ya. Kalau dia selama bertahan di atas 8700, dia ada kemungkinan masih naik lagi ya seperti itu ya. Jadi untuk ICBP ini koreksinya memang cukup dalam ya. Kalau dari high-nya dia sempat 9425, tiba-tiba sekarang sekitar 8800 ya.
Itu dari weekly-nya ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau spekulasi buy on weakness sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 8675. Itu kalau dari grafik mingguan ya, support resistennya beda. Kalau dari harian, ini saya sudah gambarkan garisnya memang lebih banyak ya. Area buy on weakness saya sebutkan di dua area ya, 8925 dan 8700. Artinya kalau dia koreksi di bawah 8925, kita belinya kalau dia berhasil rebound ke atas 8925. Kalau dia masih turun di bawahnya 8925, kita tunggunya di 8700. Jadi seperti ini ya, dia kan sudah berhasil rebound di atas 8700. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness untuk ICBP silakan, asalkan pasang stop loss-nya di 8700 atau pakai swing low-nya yang hari Kamis ini ya, low-nya 8775. Jadi kalau sudah beli spekulasi buy on weakness ya pasang stop loss-nya di 8675. Selama di atas 8675 dia masih cukup bagus peluangnya untuk rebound lagi ya. Nah, seperti itu ya kurang lebih ya. Jadi garis-garisnya ini sudah lama saya berikan ya dari awal dari masa yang di bawah ini ya. Saya tarik garis Fibonacci retracement ini juga saya pernah bahas ya. Naik ke atas 8500 buy, naik ke atas 8700 buy, tambah lagi dan seterusnya ya. Nah, memang ini sebelumnya sudah berhasil sampai dengan di sini ya. Ya memang belum breakout ke atas 9475 terus kemudian dia koreksi, tapi kalau yang rajin ngikutin saya analisanya ya, mencatat dan pasang automatic order sell dan buy ya, ini harusnya sudah profitnya lumayan ya, jadi buy lagi, nah, tambah lagi ya. Kalau dia turun ya harusnya pasang trailing stop. Ini saya sudah berikan garis-garisnya ya, 9200 9100 dan sebagainya ya. Kurang lebih cukup lah ya. Untuk ICBP saya juga lumayan ya profit sebelumnya ya, kena trailing stop sudah jual. Terus aja untuk ICBP saya masih ada sedikit ya, saya belum jual karena average saya yang terakhir itu sekitar 8600-an ya seperti itu ya. Jadi saya belum jual. Yang terakhir masih ada sisa sedikit ya. Mungkin ada kemungkinan kalau dia breakout lagi ke atas 8925 saya mau tambah lagi ya dalam minggu ini ya. Karena prinsip saya ya, saya nggak selalu nawar di harga bawah. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 8925 ya saya tambah lagi atau average up ya. Karena kalau masih di bawah 8925 dia masih ada kecenderungan testing lagi nih ya, 8700 dia masih testing ya. Jadi kalau mau spekulasi buy on weakness ya boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, maksud saya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu takut ketinggalan atau takut kehilangan profit ya. Nah, seperti itu ya. Ya yang penting pasang aja trade stop dan stop loss ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Trading itu mudah kalau sudah pasang automatic order buy, automatic order sell untuk jagain posisinya ya. Jadi kita nggak perlu terbawa emosi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk INDF, kurang lebih satu grup masih hanya dengan ICBP ya. Di INDF ini kan holding perusahaannya ya. Jadi koreksinya saya sudah sebutkan support resistennya ya. Sebelumnya dia gagal breakout ke atas 7000, harusnya sih yang ngikutin saya sudah pasang trailing stop ya. Apalagi ini saya sudah gariskan 6700, kalau di bawahnya harusnya sudah jual ya, kena trailing stop atau kena stop loss ya. Kalau posisi sekarang ini tanggung ya, lebih baik tunggu aja di area sekitar 6000 ya, area supportnya ya, atau kalau dia sudah bersih reboundnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kondisi sekarang mungkin kalau mau tunggu, kalau kita gambarkan areanya di sini kurang lebih sebelumnya kalau saya pakai acuan swing low sebelumnya di sini ya, itu 6300. Jadi kalau dekat dengan 6300 memang secara weekly-nya itu area yang untuk spekulasi buy on weakness boleh ya. Jadi selama di atas 6300 dia masih ada harapan untuk rebound lagi ke atas 6700 ya. Jadi jangan terlalu takut koreksi ya. Memang kadang-kadang INDF seperti itu ya, koreksi dalam minggu ketiga dia masih koreksi tapi dia candlenya sudah hijau ya, dua minggu dia bisa naik ya, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan aja ini dia bertahan di atas 6300 bisa rebound lagi ya. Terus terang yang terakhir saya untuk INDF saya ada beli ya, jadi average saya sekitar saya buyback ya. Jadi sebelumnya saya sudah jual kena trailing stop, average saya sekitar 6345 untuk INDF ya, begitu ya. Karena saya percaya selama dia bertahan di atas 6300 masih cukup bagus sebenarnya ya. Jadi saya sih nggak terlalu takut ya. Mungkin sentimennya sekarang lebih ke dia sekarang lagi sibuk cari utangan ya, untuk bayar biaya akuisisi dari Pine Hill ya, PHC ya, yang akuisisinya gede banget. Tapi akuisisi itu dia memang dibayar mahal banget ya. Akuisisinya tempo hari sudah diberitakan, saya nggak ulang lagi. Tapi kalau nggak salah ada jaminan performanya ya. Jadi kalau misalnya turun di bawah berapa gitu ya performance-nya ya, penjualannya dan labanya nanti dikasih garansi garansi ya, seperti itu ya. Pembeliannya ada garansinya. Jadi memang dibeli dengan harga yang sangat mahal ya.
bukan hanya mahal, sangat mahal sekali ya seperti itu ya. Makanya dia sahamnya nggak kemana-mana. Memang grupnya Indofood ini dia terkenal aksi korporasi yang spektakuler ya. Ya seperti itu ya. Dulu seingat saya itu juga yang waktu dulu akuisisi Mincong ya, salah satu perusahaan di Singapura ya. Terus untungnya nggak lama lagi dia jual ya. Setelah dia jual sahamnya berhasil naik lagi ya. Karena sebelumnya dia akuisisinya juga aneh ya. Akuisisi perusahaan Mincong itu ya, yang di Singapura kalau salah singkat saya. Itu oleh grupnya INDF. Yang mudah-mudahan aja kali ini untuk PHC dia memang bagus peluangnya untuk kedepannya ya. Mudah-mudahan seperti itu, masih dalam satu grup dengan ICBP ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau daily-nya ini area buy weakness sudah saya kotakkan ya. Tunggu kalau dia rebound lagi ke atas 6.600 atau di sini ada area buy weakness lagi 6.350. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.350, kalau mau spekulasi buy weakness sekarang ya boleh-boleh saja, asalkan pasang stop loss-nya di 6.250 lah ya. Kalau pasang stop loss di 6.350 garis saya kan nggak mungkin, masa belinya 6.350 stop loss-nya di 6.350, ya terlalu dekat ya. Jadi pasang aja 6.250 dan 6.125 itu stop loss-nya. Memang ini masih cenderung downtrend ya jangka pendeknya di sini ya. Tapi kenapa saya ada buyback ya? Karena sebelumnya saya sudah kena trailing stop ya, sudah lumayan profitnya ya, saya buyback sebagian ya. Karena saya melihat ini area buy weakness-nya ya, saya buy aja ya dekat 6.300. Menurut saya sih lumayan good deal ya seperti itu ya. Ini sebelumnya memang kalau kita lihat ini adalah gap down dari pembagian dividennya. Jadi selama di atas 6.300 ya, dengan stop loss 6.250, menurut saya sih masih ada potensial rebound ya. Tapi ini memang arahnya masih downtrend ya jangka pendeknya. Jadi jangan salah paham. Nanti jangan-jangan ikutin beli langsung banyak-banyaknya saham downtrend kok Pak Sunar beli. Ya ini memang saya buy on weakness di area sekitar sini ya. Saya belinya kalau sudah rebound ya. Memang waktu itu dia sudah rebound ya. Ternyata kalau ditutup pas di 6.350 ya, saya belum pasang stop loss-nya. Maksudnya stop loss-nya sudah pasang tapi belum kena ya. Seperti itu ya. 250. Jadi ini saya gambarkan kotak yang sebelumnya ini ya. Area buy on weakness-nya. Ya mudah-mudahan aja dia rebound ya. Ini kalau kita lihat stokastiknya dia juga sudah di area jenuh jual ya. Yang mudah-mudahan aja rebound. Ini mungkin sentimennya masih penjualan asing masih lumayan tinggi ya. Net sell-nya masih lumayan drastis ya. Tapi saya nggak lihat asingnya, saya fokus di pergerakan harganya saja ya, seperti itu kurang lebih. Cukup ya untuk INDF. Berikutnya untuk Boga ya. Jadi Boga di sini saya kalau nggak salah sudah pernah bahas ya Boga ya, analisa saham sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat weekly-nya di sini dia di area range supportnya 1455 dan resistennya 1565. Selama berada di atas 1455, dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 1565 ya. Jadi yang sudah punya hold boleh, atau kalau mau buy sekarang boleh aja pasang stop loss-nya di 1455. Itu kalau pakai weekly ya. Dia masih ada peluang targetnya di 1565 dan 1670. Itu untuk Boga ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dilihat dari daily-nya ya di sini ya. Ini saya memang agak beda ya support resistennya. Jadi kalau yang mau tambah lagi atau buy hasil higher naik ke atas 115, tambah lagi 1535 ke atas, tambah lagi boleh ya. Kalau dia breakout ke atas 1545, saran saya kalau mau tambah lagi boleh, atau pakai garis saya di sini ya 1565 ya. Karena sebelum 1545 kan saya sudah average up di 1535 ya. Ini sarannya garis-garisnya ya. Kalau mau buy on weakness tetap aja tunggu di 1435, tunggu dia koreksi ke sana ya. Ya saya nggak mengharapkan atau mendoakan turun, nggak ya. Mudah-mudahan naik ya seperti itu. Karena memang di sini menariknya di sini ya. Dia naik tinggi, koreksi, naik tinggi, koreksi, naik tinggi. Dia berhasil higher high ya seperti itu ya ketika dia breakout dari sideways-nya ya. Walaupun ini ekor ya, ekor panjang ke atas ya. Jadi nyentuh langsung dia turun ya. Ya pasang aja trailing stop-nya ya seperti itu ya. Belinya jangan terlalu banyak atau tunggu buy on weakness di area 1435, tapi belinya jangan turun bawah 1435 langsung buy, enggak ya. Tunggu kalau dia rebound atau mantul, karena kalau masih di bawah 1435 dia ada kecenderungan testing 1350 ya, area support berikutnya lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk Boga. Oke. Cukup ya. Berikutnya lagi untuk DMMX. Ini yang terakhir, yang keenam ya untuk video ini ya. Kalau kita gambarkan untuk support dan resistennya, ini memang sebelumnya dia naiknya luar biasa ya, super bullish ya dari awal tahun ya. Jadi kalau kita lihat di sini supportnya di 2190. Ini 2190 saya ingatkan hati-hati ya. Kalau dia turun lagi di bawah 2190, ini turunnya bisa dalam ya. Jadi kadang analisa saham yang saya bahas itu nggak selalu langsung pasti beli atau bagus, nggak ya.
ini memang kecenderungannya dia konsolidasi di atas ya. Tapi hati-hati kalau turun di bawah 2190, dia bisa sampai 1475 ya, turunnya ya. Kalau dilihat dari support resistance ya. Kalau dia selama bertahan di atas 2190, sebenarnya masih ada peluang untuk rebound lagi ke atas 3460, bahkan breakout ada aja ya, seperti itu ya, ada peluang ya. Kita sih jangan terlalu optimis, tapi jangan terlalu pesimis juga ya. Yang penting kalau mau buy sekarang ya pasang stop lossnya di 2190 ya. Itu paling penting ya, psikologisnya seperti itu. Itu kalau weekly-nya. Kalau di daily-nya agak beda ya, garisnya lebih banyak ya. Wah, banyak banget langsung garis-garisnya. Memang banyak ya. Tapi kurang lebih di sini ini garis-garisnya sudah saya berikan. Area buy on weakness sudah saya sebutkan 2600 ke atas sudah buy ya. Kamis ini dia hari tanggal 28 Oktober hari Kamis ya, dia berhasil breakout ke atas 2600 ya. Nah, kalau yang sudah buy on weakness yang sudah sesuai dengan yang saya berikan, ternyata koreksi lagi ya. Pasang aja dari stop atau stop loss-nya. Kalau misalnya sudah kena, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2600 ya, kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya ekor panjang gagal di atas 2600, kalau dalam 1-2 minggu ini dia berhasil breakout ke atas 2500, kalau mau buyback lagi silakan ya. Buynya bertahap aja sambil pasang stop loss-nya di 2500 dan 2400 ya. Nah, kalau naik lagi ke atas 2800 tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 200 ya. Perlu saya ingatkan ini memang konsolidasi ya. Tapi dia cenderungnya downtrend ya seperti ini ya. Cenderungnya arahnya ke bawah ya. Kenapa? Karena dia setiap kali naik ya, dia gagal koreksi sideways, kemudian dia berusaha naik ya, turun lagi, naik, turun lagi ya. Ini yang terakhir ya. Ini high yang di sini dia lower daripada yang di sini ya, swing high-nya ya. Yang di sini juga lower daripada yang di sini. Dia turun lagi, naik lagi, ini lower. Ya kan, ini lower juga. Yang di sini dia mulai istilahnya mulai merambat naik ya. Seperti itu ya. Ini swing high di sini sudah higher daripada yang di sini. Ya mudah-mudahan aja dia lancar naik ke atas, tapi jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu agresif beli sebanyak-banyaknya, belinya nyantai aja ya. Memang kalau sebelumnya gagal ya, kalau dia breakout lagi ke atas 2600, kalau mau buyback lagi, mau cobain lagi ya silakan ya, seperti itu ya. Kadang memang di saham itu kita jangan terlalu putus asa ya, dalam arti seperti ini ya. Jadi saya pernah bahas materi mengenai psychology of trading dan investing ya. Itu salah satu materi yang sudah saya bahas adalah the power of resilience ya. Jadi the power of resilience atau bangkitnya. Jadi saya sudah pernah sebutkan, kadang di saham itu kita itu harus paham ya. Kadang-kadang we have to fight the battle itu more than once to win it ya. Seperti itu ya. Itu istilah bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, kadang-kadang kita itu harus berperang lebih dari satu kali ya untuk menang ya. Jadi kalau perang satu kali kalah bukan berarti kita menyerah, enggak ya. Selama kita disiplin ya, dalam arti saham ini ya, dia kita masih bisa buyback kalau dia bisa rebound lagi atau lanjut ke atas ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu menyerah. Kata kunci di saham adalah sabar, fokus, dan disiplin ya. Jadi kita harus sabar, fokus ya, fokus pada saham yang ada di portfolio. Disiplin itu seperti apa? Disiplin juga ada dua ya. Jadi disiplin cut loss, kalau dia turun di bawahnya support yang sudah saya bantu dengan garis-garisnya ya jual dulu. Tapi juga disiplin, harus disiplin buyback. Dalam arti kalau dia sebelumnya gagal, tapi kalau dia sudah berhasil rebound atau berbalik arah, ya kita buy. Ya seperti itu ya. Jangan terlalu takut ya. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan, sudah saya bantu ya untuk pemasangan trailing stop, stop loss dan juga average up. Kalau dia naik lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garis-garisnya ya. Kita nggak perlu terlalu istilahnya jangan terlalu optimis, tapi jangan terlalu pesimis juga ya. Yang penting ya yang realistis lah ya, seperti itu ya. Di MMX ini memang cenderung masih lesu, tapi ini masih ada harapan ya. Kalau dia naik lagi atas 2500, ya dan mungkin aja dia diangkat naik ke atas ya. Sejauh ini laporan keuangan belum keluar ya, jadi saya nggak tahu seperti apa responnya ya. Jadi dalam 1-2 minggu ini lebih kecenderungan fluktuasi harga, mungkin sentimen laporan keuangan ya. Kalau laporan keuangannya bagus dia naik, kemudian setelah itu koreksi atau sideways ya, atau masih naik lagi ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah saya bahas ya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, bantu like, kemudian bantu kasih komentar ya, karena kalau komentarnya semakin banyak itu kalau di rating video di YouTube-nya dia ratingnya semakin naik. Kalau naiknya ratingnya, viewernya semakin banyak. Kalau viewernya semakin banyak ya yang nonton makin banyak ya. Mudah-mudahan yang beli makin banyak ya, sama-sama profit ya. Kita profit bersama ya. Amin. Jadi saya doakan di akhir video salam sehat semua ya. Kemudian damai,
dan sejahtera selalu. Itu yang paling penting ya, doa saya ya untuk semuanya. Amin ya. Terima kasih banyak.